Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hildan Kurniawan. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang laporan laba rugi komprehensif. Apa itu laporan laba rugi komprehensif? Laporan laba rugi komprehensif adalah metode evaluasi kinerja suatu perusahaan. Laporan laba rugi komprehensif adalah komponen utama yang harus disusun oleh setiap perusahaan dalam laporan keuangannya. Karena laporan laba rugi komprehensif berisikan evaluasi atas kinerja perusahaan. Di sini ada unsur-unsur dalam laporan laba rugi komprehensif. Setiap perusahaan atau badan usaha memiliki kebijakan, jenis operasi, dan valuasi yang berbeda. Hal ini juga akan mengarah kepada adanya perbedaan dalam laporan keuangan laba rugi masing-masing perusahaan. Mengingat keuntungan dan pengeluaran bisnis tidak selalu sama. Ada 4 unsur dalam laporan laba rugi komprehensif. Pertama ada pendapatan atau revenue. Unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. Yang kedua ada beban atau expense. Unsur ini merupakan arus keluar atau pemakaian aktiva akan memunculkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman ataupun produksi barang. Yang ketiga ada keuntungan atau profit. Unsur laporan laba rugi ini hadir karena adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Selanjutnya ada kerugian atau loss. Sementara untuk unsur kerugian yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Di sini ada fungsi laporan laba rugi komprehensif. Fungsi laporan laba rugi komprehensif adalah membantu proyeksi masa depan tentang keuntungan yang akan diperoleh, nilai investasi yang dikeluarkan, serta nilai aset kredit. Di samping itu, laporan ini juga memiliki fungsi lain diantaranya. Pertama ada investasi. Dengan adanya laporan laba rugi komprehensif, investor mampu mengumpulkan berita terkait prediksi laba dan arus kas masa depan, serta dapat digunakan sebagai acuan menentukan harga jual saham sekaligus dividen yang dimiliki perusahaan di masa mendatang. Yang kedua ada pinjaman modal. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai pinjaman modal. Anda dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dari kreditur. Mereka akan melihat bahwa Anda mampu membayar pokok dan bunga sehingga tidak ada situasi kredit macet. Selanjutnya ada manajemen perusahaan. Manajemen suatu perusahaan bisa mengukur nih seberapa sukses perusahaan tersebut melalui laporan laba rugi komprehensif. Apakah telah mencapai tujuan yang telah ditentukan atau belum. Cara membuat laporan laba rugi komprehensif menurut PSAK mensyaratkan beberapa pos minimum untuk disajikan dalam laporan bentuk tunggal. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada biaya keuangan, yang ketiga ada bagian dari laporan laba rugi dari entitas sosial, yang keempat ada beban pajak, yang kelima adalah jumlah laba dan rugi setelah dikurangi beban pajak, yang keenam ada hasil laba atau rugi, ketujuh ada komponen pendapatan komprehensif lainnya menurut sifatnya, kedelapan ada pendapatan komprehensif lain dari entitas sosial dan ventura. 9 ada total semua laba rugi komprehensif. Tujuan penyusunan laporan laba rugi komprehensif. Adapun tujuannya nih untuk penyusunan laporan laba rugi komprehensif adalah memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas pada periode tertentu yang berguna untuk menghitung atau menganalisis profitabilitas, efisiensi, laba atas investasi, laba per saham, dan tentu saja perkiraan tentang arus kas entitas. Jenis laporan laba rugi komprehensif ada dua, yang satu bentuk tunggal dan yang kedua bentuk ganda. Kalau yang bentuk tunggal itu menyajikan semua informasi dalam satu laporan, dimulai dengan laba rugi diikuti dengan penghasilan komprehensif lainnya, memberikan gambaran keseluruhan tentang kinerja keuangan perusahaan. Jadi bentuk tunggal itu dalam satu bagian aja nih, ada laporan laba ruginya sama ada penghasilan komprehensifnya. Yang kedua itu ada bentuk ganda, memisahkan laba rugi dari penghasilan komprehensif lainnya dalam dua laporan. Yang pertama itu menyajikan laporan laba rugi, yang kedua itu menyajikan penghasilan komprehensif lainnya yang dimulai dengan periode berjalan dan memberikan informasi yang lebih rinci tentang kinerja perusahaan.
Sebenarnya apa bedanya laba rugi sama pendapatan konferensi? Laba rugi merupakan laba atau rugi yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan dalam suatu periode. Pendapatan komprehensif lainnya merupakan perubahan ekuitas yang tidak termasuk dalam laporan laba rugi, seperti keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai aset keuangan tersedia untuk dijual, penyesuaian akibat konversi laporan keuangan dalam mata uang asing, bagian laba rugi dari entitas sosial dan venture yang menggunakan metode ekuitas, keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset tetap, beban pajak penghasilan terkait purpose di atas. Saya punya contoh soalnya. Bisa diperhatikan untuk contoh soalnya. Diminta untuk membuat laporan bentuk ganda dan bentuk tunggal. Nah, di sini ada bentuk ganda. Kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau bentuk ganda itu kita mengerjakan laporan laba ruginya dulu. Setelah pendapat laba tahun berjalan, baru kita mengerjakan laporan laba rugi komprehensifnya. Laba perusahaan itu didapat dari laba komprehensif dibagi sama jumlah lembar saham yang terbit. Nah, kalau bentuk tunggal itu dalam satu bagian aja, ada laporan laba rugi dan ada penghasilan komprehensif lainnya seperti ini. Nah, kesimpulannya, laba rugi komprehensif adalah alat yang penting untuk memahami kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dengan menyajikan informasi yang lebih lengkap dan transparan, laba rugi komprehensif membantu investor dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.